Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Abdillah Putra dari kelas 11 Multimedia. Nah, saat ini kita berada di sesi Q&A dan sudah bersama dengan tamu kita dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo. Beliau adalah Ketua Umum di IPM Sidoarjo, yaitu Mas Syahrul Rohim. Assalamualaikum Mas Syahrul. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sampean kan sekarang menjabat jadi ketua. Lah dulu awal mulanya sebelum masuk IPM itu gimana sih? Dulu saya bersekolah di swasta SMP-nya. Ya. Terus SMK saya masuk di SMKM Duta. Ya. Waktu itu Fortasi diperkenalkan dengan Ortum-Ortum atau organisasi-organisasi sekolah. Dan saya tertarik dengan berbagai macam organisasi yang ada di sekolah, yaitu IPM, Hizbul Waton, dan Tapak Suci. Dan waktu itu saya mendaftar ke semua organisasi itu. Dan waktu itu saya mendaftarnya dengan teman saya namanya Huda, ya. Itu di IPM dan di Tapak Suci waktu itu. Waktu itu saya SMP waktu kecil itu pergaulannya bebas. Jadi karena saya tinggal jauh dari orang tua, itu jadi bebas pergaulannya. Dan saya ingin membatasi pergaulan saya dengan menyibukkan diri. Nah, salah satu cara untuk menyibukkan diri itu dengan masuk di organisasi sekolah. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, Yeah. kurang lebihnya. Nah, kan dulunya masuk 3 organisasi itu. Lah, kok masih bertahan di IPM itu kenapa? Kok bisa masih bertahan? Apakah karena ada suatu hal yang membuat sampean suka berada di IPM atau bagaimana? Kenapa alasannya terus berada di IPM ya? Ya. Karena begini, di Tapak Suci waktu itu jalurnya di prestasi, Ya. perkaderannya itu di prestasi. Jadi perlombaan nasional, daerah, kecamatan, seperti itu. Terus waktu di HW kita kepanduan yang dilatih kepanduan. Terus yang di IPM, kenapa kok saya sampai sekarang di IPM? Karena begini, di IPM itu semuanya dapat. Kita berkarya sesuai dengan potensi kita gitu. Kita punya potensi apa, kita bisa berkarya di situ. Bisa kita kembangkan potensi yang ada di diri kita melalui IPM. Seperti itu. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih cinta dengan organisasi. Karena tanpa organisasi menurut saya hidup ini nggak ada warnanya. Seperti itu. Nah, di IPM sendiri itu kan juga ada tingkatannya. Nah, dulunya dari ranting langsung ke daerah atau masuk cabang terlebih dahulu? Saya masuk IPM itu 2014. Ya. Jabatan di sekolah itu 2 tahun, 2 periode. Satu periodenya kan 1 tahun. Dari 2014 sampai 2016. 2016 saya masuk ke pimpinan cabang Muhammadiyah Sepanjang, IPM Sepanjang ya. Itu selama kurang lebih 2 periode. Dari Mas Irfan ke Mas Bimas, terus ke Mas Robi. Ya. Itu kurang lebih 3 periode ya, kurang lebih 4 tahunan. Jadi, dan kenapa kok bisa di daerah? Karena saya ingin
menggali lagi keilmuan yang sesuai dengan potensi saya. Gitu. Seperti itu. Nah, dulu waktu di ranting sendiri kan di PM juga ada yang namanya kayak bidang-bidang gitu ya. Sampean sendiri masuk di bidang apa gitu? Saya di PM Ranting itu wakil ketua umum. Oh, Di IPM cabang saya anggota ASBO. Iya. Dari 3 periode itu anggota ASBO, apresiasi seni budaya dan olahraga. Di daerah, alhamdulillah dan innalillahi, saya dipilih menjadi ketua umum. kenapa kok innalillahi? Karena kita diberi tanggung jawab itu ya juga musibah. Tidak dipercaya orang itu juga musibah. Karena pasti ada luputnya kita melakukan kesalahan, karena ya sifat manusia nggak ada yang sempurna. Oke. Setelah banyak perjalanan itu tadi, menurut sampean enaknya masuk IPM itu seperti apa sih? Ini dari PM Ranting, karena sama dari PM Ranting ya. Iya. Yang pertama mungkin Mas Bintang sudah merasakan. Oke. Yang pertama dapat teman baru, bertemu teman baru, ya kan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan kita itu menjadi terarah dalam sehari-hari. Tidak hanya main nggak jelas, ya kan, ngopi nggak jelas. Kita masih ada sesi diskusi, sesi apa yang bisa memberikan ilmu-ilmu baru. Karena kalau saya lihat dari dulu sampai sekarang, pelajar-pelajar atau yang muda-muda itu suka dengan ilmu-ilmu baru. Oke. Maka dari itu yang pelajar-pelajar yang sekarang ini sampai sekarang itu mencoba hal-hal yang baru. Lah hal-hal yang baru ini ada buruk ada yang baik. Kalau kita terarah, ya alhamdulillah yang kita dapat baik. Kalau kenakalan-kenakalan yang remaja dapatkan, nauzubillah. Itu kalau enaknya masuk di IPM, kita terarah, kita menjadi keluarga di situ. Banyak yang mengingatkan kita, banyak yang peduli dengan kita. Seperti itu, kita bisa berkarya dengan luas. Oke. Seperti itu. Nah, dari semua cerita itu tadi ya, jadi sampean itu masuk IPM itu karena benar-benar pengen menjadi lebih baik ya. Iya. Setelah dari ranting, cabang sampai sekarang di daerah, ilmu apa aja sih yang bisa sampean dapat dan sampean terapkan di dunia sehari-hari sama pada saat bekerja itu tadi? Yang pasti kita yang bisa diterapkan itu komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi. Itu jelas, karena 3 hal itu diajarkan dan ditekankan di IPM dalam kehidupan kegiatan kita sehari-hari. Terus yang kedua, kita harus berkarya terus-menerus. Di dalam dunia kerja kita nggak boleh stuck, ya kan? Kita harus bergerak, dan bergerak itu untuk maju, ya. Jadi kita harus berkarya. Kita pandai untuk menganalisis, kita pandai untuk diharuskan pandai untuk mencari terobosan-terobosan yang baru. Tuh. Terus yang ketiga, yang paling penting ini itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Kalau komunikasi kita bagus, insya Allah dalam dunia kerja kinerja kita juga bagus. Oke. Ya, terima kasih Mas Harul. Sama-sama. Jadi teman-teman,
Dari sekian banyak yang udah diceritakan oleh Mas Syahrul itu, dengan mengikuti organisasi di PM, kita itu juga bisa mendapatkan banyak ilmu yang bisa kita terapkan, baik itu di dunia sehari-hari kita, pada saat di sekolah, ataupun juga pada saat kita bekerja. Nah, sekian mungkin itu saja pada sesi Q&A kali ini. Sampai jumpa lagi di sesi Q&A yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.